Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Kok pada lemes sih? Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Bu. Apakah kalian dapat THR banyak setelah lebaran? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada pertemuan pagi hari ini di sini Bu Guru akan menjelaskan apa sih laporan hasil percobaan. Sebelum itu Bu Guru akan membagi kalian dalam beberapa kelompok kecil. Silakan berhitung ya 1 sampai 4 dari Mbak Nia. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Ayo, kita berdoa. Masa belum sih? Kayak contohnya, contoh simpel, pembuatan kecambah. Apakah kalian pernah membuat ataupun tidak pada dulu atau kayak biasa-biasa di rumah atau di sekolah? Kalian semua? Aku pernah. Oh, pernah Mbak Cindy. Oke. Sebelumnya, Bu Guru akan membagikan soal pretest kepada kalian. Tujuan di sini, pembagian soal pretest di sini untuk mengetahui kemampuan dasar kalian mengenai materi yang akan disampaikan pada pembelajaran pagi ini. Untuk pengerjaan pretest ini dikerjakan mandiri ya. Bu Guru akan membagikan satu persatu. Bu Guru kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan soal pretest ini. Tolong di atasnya dikasih nama dan NIM kalian. Bu, pakai pensil atau pulpen? Pakai pulpen aja. Ya, siap, Bu. Bu Guru kasih waktu 2 menit ya. 2 menit aja soalnya gampang soal. Sembari mengerjakan di sini tujuan pembelajaran pada pagi kali ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasikan bagian-bagian laporan dan laporan hasil percobaan dengan tepat dan dapat menganalisis data percobaan dalam bentuk tabel dan grafik. Selain itu juga nanti peserta didik akan mengetahui apa sih ciri-ciri dari laporan hasil percobaan tersebut. Bahwa dikumpulkan jadi satu. Sekarang kita langsung masuk ke sintaks. Di sini dalam modul di sini kita menggunakan model discovery learning yang terdiri dari 6 sintaks. Pada pembelajaran pertama ini saya akan membahas 3 sintaks dulu. Yang pertama ada stimulus. Sekarang Bu Guru akan memberikan rangsangan kepada kalian. Apakah kalian dapat mengamati dari 2 laporan di sini? Perbedaannya apa antara laporan 1 dan laporan kedua? Ayo Mbak Salisa. Perbedaannya di itu, Bu, untuk penyusunan laporannya. Yang sini itu ada judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah dan kesimpulan. Kalau di sini itu kayak ada hanya kesimpulan dikit dan tidak terstruktur laporannya. Bagus. Nah, di sini bisa dikatakan yang kiri ini bisa dikatakan dengan data mentah dari hasil laporan percobaan. Dan yang kanan ini bisa dikatakan dengan hasil laporan percobaan yang sistematis dan sesuai fakta. Selanjutnya, kita masuk langsung ke sintaks kedua, yaitu identifikasi masalah. Tadi kan sudah dikatakan dari Mbak Salisa, identifikasi masalah dari 2 laporan di sini. Masalahnya yang pertama,
Laporan yang sini tidak terstruktur dan tidak sistematis. Sedangkan laporan yang sini terlihat sistematis, berstruktur dan sesuai fakta hasil percobaan. Oke. Sekarang kalian berdiskusi sesuai kelompoknya. Tadi diidentifikasikan, ditulis dalam selembar kertas. Apa sih masalahnya dari laporan pertama dan laporan yang kedua? Apa laporan pertama? Contoh, laporan berstruktur, sistematis. Sedangkan laporan yang kedua tidak berstruktur, bisa dikatakan dengan data hasil mentah laporan. Bisa didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Oh, yang baru bisa menyesuaikan di sana buat kelompok sendiri nggak apa-apa. Ini sama Mbak Salma. 3 nggak apa-apa. Di sana nanti nggak kelihatan. Ini ya ditulis di selembar kertas bagaimana sih identifikasi masalah dari kedua laporan tersebut. Contoh laporan pertama, masalahnya gimana? Laporan kedua, identifikasi masalahnya itu apa gitu ya. Secara singkat aja. Mengidentifikasi masalah dari laporan itu sama yang ini, laporan satu sama laporan yang kedua. Masalahnya itu apa? Contoh laporan pertama sudah jelas, sistematis, fakta, sesuai fakta gitu. Saya kasih waktu 2 menit ya. Iya, ditulis namanya sama nama kelompoknya. Iya. Bu Guru kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan Iya. Namamu, nama kalian. Lanjut ke sintaks selanjutnya. Bu Guru akan membagikan LKPD pada setiap kelompok untuk dikerjakan ya. Gabung ya, nek iki berarti. Iku mbok gabung iku. Digabung. Soalnya nek sedih edene. Oh, nganggo iku ya wong ambek aku bergabung 3-3. Dadekno 2. Jadi 2 kelompok. Kan iki ketiga iki. Iya. Soalnya kurang LKPD ini. Nah, iki lho ikut aku. Iki mek 2. Aku nek ngene. Iki piro-piro? Iki ngene wis tak karo aku ini. Iya. Lah ini ikut ini. Maaf ya atas kekurangan LKPD-nya. Ya. Iku ndok dalanan. Ini, oh guys. Dikerjakan ya. Dalam pertemuan kali ini kita akan bahas apa sih laporan hasil percobaan. Laporan hasil percobaan adalah laporan yang berisi kegiatan percobaan yang disusun secara sistematis berdasarkan data dan fakta dari percobaan yang dilakukan. Selanjutnya ada ciri-ciri laporan percobaan. Di sini ada
5 ciri-ciri laporan percobaan. Yang pertama yaitu objektif. Bisa dikatakan objektif ketika menyampaikan sesuai dengan keadaan, bukan mengada-ngada ataupun tidak mengada-ngada. Yang kedua ada faktual. Faktual di sini yaitu berdasarkan fakta dan bukan dari opini pengamat. Yang ketiga ada lengkap. Bisa dikatakan lengkap harus menyampaikan secara lengkap dan terperinci dari tujuan, latar belakang, kegiatan dan lain-lain. Selanjutnya ada netral. Dalam netral ini, laporan tidak boleh memihak satu orang apapun. Berdasarkan fakta, lagi kembali faktual itu. Netral berarti tidak boleh memihak satu pihak. Yang selanjutnya yaitu menggunakan bahasa ilmiah. Laporan percobaan harus menggunakan bahasa ilmiah. Tujuannya penggunaan bahasa ilmiah ini agar pembaca atau pengamat dapat mengaplikasikan ke dalam laporan yang sistematis dan tepat. Bagaimana LKPD-nya sudah dikerjakan? Masih proses dulu. Bagaimana ada ini gimana? Ini saya akan menutup pertemuan pada pembelajaran hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kalian yang sudah mendengarkan dalam pembelajaran pagi kali ini. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.